إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني رحمكم الله, kita telah melangkah pada penjelasan tentang masalah rukun iman yang keenam, tentang qadha dan qadar. Kemudian kita juga telah menjelaskan tingkatan-tingkatan takdir atau maratibul qadar. Syekhul Islam membagi tingkatan ini menjadi dua tingkatan, dan setiap tingkatan itu dibagi menjadi dua bagian. Tingkatan yang pertama dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tingkatan al-ilmu. Yang kedua, apa yang kedua? Al-kitabah. Antum masih ingat kajian kita yang lampau atau sudah hilang semuanya, udah lupa? 2 minggu enggak ketemu, hilang semua? Atau masih ingat? Apa yang pertama? Ridha? Apa daraja yang pertama? Ilmu. Yang pertama apa? Ilmu Allah. Yang kedua, nggak dengar suara antum ini. Mikrofon kita ini error ini. Apa yang kedua? Apa sih? Kitab. Yang kedua, ilmu tersebut dituliskan Allah SWT dalam kitab yang disebut dengan Al-Lauhul Mahfuz. Kita pun telah jelaskan tentang penulisan kitab. Kita telah sebutkan ada takdir yang dituliskan dalam Lauh Mahfuz, itu Ummul Kitab. Di sana semua tertulis. Ada takdir yang disebut dengan nama takdir al-umuri, ketentuan yang Allah tentukan ketika janin dalam rahim ibunya. Diperintahkan Allah kepada malaikat untuk menuliskan tentang apanya? Rezekinya, amalannya, ajalnya, dia celaka ataupun bahagia. Ada lagi namanya takdir sanawi, takdir yang ditentukan setahun sekali. Kapan? Pada malam Lailatul Qadar, fiha yufraqu kulli amrin hakim. Pada malam hari itu ditentukan semua urusan dengan bijaksana. Ada namanya lagi takdir al-yaumi, ketentuan Allah SWT yang ditulis setiap hari. Berapa ada itu? Ada 4. Siapa yang mengulangi lagi? Pertama, angkat tangannya yang mengulangi lagi, supaya kita jangan lepas apa yang telah kita kaji sebelumnya. Takdir di mana? Lauh Mahfuz. Yang kedua, takdir ketika dalam janin. Yang ketiga, takdir ketika
malam Lailatul Qadar, takdir setahun sekali. Yang keempat, takdir yaumi, ketentuan Allah yang dituliskan setiap harinya. Dan yang ketiga ini boleh berubah. Yang tidak boleh berubah, yang tidak bisa berubah adalah takdir dalam Lauh Mahfuz. Apa yang ditulis malaikat bisa berubah. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah Maha Kuasa menghapuskan apa-apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa-apa yang Dia kehendaki. La yuraddul qadaru illa ad-du'a, berkata Nabi, tidaklah dapat ditolak takdir itu kecuali dengan doa. Takdir mana yang bisa ditolak dengan doa? Takdir yang ketiga itu. Tayyib. Maka malam hari ini kita akan jelaskan pembagian yang kedua. Ad-darajah ats-tsaniyatu wa ma tatadammanu. Derajat yang kedua dan apa-apa yang dicakup dalamnya. Jadi derajah yang pertama kata Syekhul Islam dibagi menjadi dua, ilmu dan kitab. Sekarang derajat tsaniyah. Wa amma ad-darajatu tsaniyah, suara saya jelas di belakang? Jelas suara saya? Wa amma ad-darajatu tsaniyatu, adapun derajat yang kedua, tingkatan yang kedua, fahiya masyiatullahin nafidah, derajat yang kedua atau tingkatan yang kedua adalah masyiatullah an-nafidah, yang artinya adalah kehendak Allah yang nafidah, yang akan terlaksana. Wa qudratuhu syamilah, dan kekuasaannya yang mencakup segalanya. Tingkatan yang ketiga yaitu yang disebut dengan nama al-masyiah, kehendak Allah. Tingkatan takdir yang ketiga adalah masyiah, kehendak Allah yang pasti akan terlaksana. Kekuasaan Allah yang mencakup segalanya. Wa huwal imanu bi anna ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Maksudnya adalah kita wajib beriman bahwasanya apa-apa yang dikehendaki Allah itulah yang akan terjadi, dan apa-apa yang tidak dikehendaki Allah lam yakun, tidak akan dapat terjadi. Jadi tingkatan yang ketiga disebut dengan nama masyiah, kehendak. Allah pertama kali memiliki ilmu, dengan ilmunya Dia mengetahui segala sesuatu. Ilmu tersebut kemudian dituliskan dalam kitab induk Lauh Mahfuz, dituliskan dengan kalam. Itulah makhluk yang pertama Allah ciptakan, kalam. Pertama kali Allah katakan kepada kalam, tulislah, maka dia pun menulis segala sesuatu. Ini tingkat yang kedua. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, al-masyiah. Allah SWT berkehendak. Berkehendak untuk apa? Untuk menjalankan apa-apa yang telah Dia tuliskan dalam kitabnya, dalam Lauh Mahfuz. Jadi urutannya pertama kali ilmu. Semuanya sudah Allah ketahui. Apapun juga telah diketahui Allah SWT. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat telah diketahui Allah dengan ilmunya yang sifatnya azali. Yang dimaksudkan dengan ilmu azali adalah ilmu yang tidak pernah didahului dengan kejahilan. Kalaupun manusia ilmunya itu didahului dengan kejahilan, enggak tahu kemudian menjadi tahu. Adapun ilmu Allah tidak pernah didahului dengan kejahilan. Jadi Allah telah mengetahui segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmunya yang azali, yang tiada berkesudahan. Manusia setelah punya ilmu terkadang dia lupa kembali. Allah tidak pernah lupa.
Ilmu tersebut kemudian yang tingkatan yang kedua diapakan? Dituliskan dalam kitabnya Lauh Mahfuz. Tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, iradah, kehendak Allah SWT untuk menjalankan apa-apa yang telah Dia tuliskan. Ya, apa kehendak Allah? Mewujudkan sesuatu, ya, meniadakan sesuatu atau merubah sesuatu. Mewujudkan sesuatu contohnya apa? Mentakdirkan akan lahir si fulan besok. Itu mewujudkan sesuatu. Meniadakan sesuatu. Allah berkehendak untuk mencabut nyawa si fulan esok hari. Merubah sesuatu. Ya. Dari satu keadaan kepada keadaan lainnya. Sehat pada sakit. Merubah. Tua kepada muda kepada tua. Jadi Allah SWT berkehendak untuk menjalankan apa-apa yang telah Dia tuliskan. Ini tingkatan yang ketiga. Wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin wala sukunin illa bimasyiatillah subhanahu. Dan sesungguhnya tidaklah terdapat apapun yang di langit dan apapun yang di bumi, baik berupa gerakan ataupun diam, ada yang bergerak, ada yang diam, kecuali semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bergeraknya matahari, bergeraknya bulan, berputarnya bumi, bergeraknya manusia, diamnya manusia, semua gerakan dan semua diam itu dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak kehendaki tidak akan terjadi. Kita datang kemari dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Dia tidak kehendaki enggak datang kita kemari. Kita salat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu, ya, semua pergerakan di alam raya ini dengan kehendak Allah dapat bergerak. Kebalikannya semua yang diam dengan kehendak Allah SWT dia diam. Tadi kehendak Allah kita bagi menjadi tiga: mengadakan, meniadakan, atau merubah. Itulah semua. Enggak ada Allah adakan, atau yang ada Allah tiadakan, atau Allah rubah dari satu keadaan kepada keadaan lainnya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak untuk menggantikan kita dengan kaum yang lain. Itu namanya apa? Mengadakan. Allah berkehendak membinasakan suatu kaum, habis semuanya kena tsunami. Itu namanya apa? Meniadakan. Kehendak siapa? Itu kehendak Allah. Allah berkehendak merubah seorang dari fakir menjadi kaya, dari kaya menjadi fakir. Itu semua kehendak Allah SWT. Kemudian semua yang bergerak, semua yang diam, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yakunu fi mulkihi ma la yurid. Tidak akan terjadi di dalam kekuasaannya apa yang tidak Dia ingini. Artinya semua yang terjadi itu dengan keinginan Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yakunu fi mulkihi ma la yurid. Tidaklah terjadi sesuatu pun di kerajaannya, ya, kecuali apa-apa yang Dia ingini. Tidak akan dapat terjadi apa-apa yang tidak Dia ingini. Yang tidak Dia ingin tidak akan terjadi. Memuliakan seorang, menghinakan seorang, mengangkat seorang, menjatuhkan seorang, memberikan hidayah kepada seorang, mencabut hidayah daripada seorang, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dapat terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadir minal mawjudat wal ma'dumat. Dan sesungguhnya Dia Allah yang Maha Suci atas segala sesuatu, qadirun, Maha berkuasa. Minal mawjudat, baik berupa mawjudat, perkara-perkara yang ada, atau al-ma'dumat, perkara-perkara yang tidak ada. Allah berkuasa mewujudkan, menafikan.
meniadakan. Semua yang wujud dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah. Semua yang ma'dum, semua yang tiada, yang ditiadakan, semua yang binasa, yang hilang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, fama min makhluqin fil ardi wala fis samai illa Allah khaliquhu subhanahu. Ini tingkatan yang keempat, tingkatan yang terakhir. Namanya al-khalqu. Tingkatan yang terakhir adalah al-khalqu. yakni ciptaan Allah Subhanahu wa taala diciptakan. Setelah Allah memiliki ilmu, dan ilmu tersebut yang kedua ditulis dalam kitab, yang ketiga Allah berkehendak untuk menjalankan apa-apa yang dia inginkan, kemudian kehendak tersebut dia terapkan, namanya apa? Al-khalqu. Disyaratkan oleh Syekhul Islam yang mengucapkan beliau, "Fama min makhluqin", tidaklah ada suatu makhluk pun fil ardi, yang di bumi, wala fis sama, tidak pula yang di langit. Yang di bumi berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua binatang, binatang melata, binatang ternak, binatang berkaki 4, binatang berkaki 2, binatang bersayap, binatang tidak berkaki, itu binatang dengan segala macam jenisnya, makhluk Allah. Tumbuh-tumbuhan berapa juta kita nggak tahu. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning. Semua ragamnya makhluk, semua makhluk itu adalah merupakan ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Manusia, ada yang berbangsa Indonesia, berbangsa Cina, berbangsa semuanya, berwarna kulit merah, ada yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya sawo matang, ada yang warna kulitnya sawo busuk. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa semua. Kemudian ada lagi yang tidak tampak, malaikat, jin, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fama min makhluqin, tidaklah ada makhluk fil ard, yang di bumi ini, wala fis sama, dan yang di langit, illallahu khaliquhu subhanahu, kecuali hanya Dia saja yang menciptakannya. Dialah Allah yang maha kuasa, yang maha suci. Ini darajat yang keempat, martabah, tingkatan yang keempat, namanya tingkatan al-khalqu. Tingkatan Allah Subhanahu wa taala ciptakan apa yang Dia kehendaki. Ciptakan apa-apa yang Dia kehendaki, atau Dia tiadakan apa-apa yang Dia kehendaki. Ini tingkatan yang terakhir. Kalau saya berikan perumpamaan supaya antum paham, ya, antum ingin sesuatu proyek, mengerjakan suatu proyek contohnya. Pertama kali antum harus memiliki ilmu pada proyek tersebut. Antum misalnya ingin mewujudkan apa? Perumahan, buat perumahan. Antum sebagai pengembang, antum harus punya ilmu. Udah di sini antum ilmu tersebut. Tuliskan dalam tulisan semua. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, keempat, terus. Sudah ditulis, antum berkehendak, tahun ini saya perbuat. Ketika antum buat itu semua jadi, ya, selesai. Demikian juga lah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya, walillahil matsalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang maha tinggi tidak akan mungkin sama antara kita dan Allah. Apa yang kita kehendaki gagal. Kita mau untung, ternyata buntung. Mau buat perumahan, ternyata banjir, enggak jadi, hancur segala macam. Apa yang kita inginkan yang ideal ternyata enggak ideal. Tapi Allah semuanya sempurna. Itu bedanya. Cuma ini sebagai pendekatan saja. Ya. Ilmu, kemudian apa? Tulisan, ketiga kehendak, keempat khalaq. Jadi sempurna. Itulah tingkatan-tingkatan takdir yang kita harus imani semuanya. Apapun yang terjadi semua dengan ilmu Allah. Semuanya telah dituliskan Allah. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah, dan semuanya terlaksana Allah yang Subhanahu wa taala menjadikannya. La khaliqa ghairuh, tidak ada yang pencipta selainnya.
Wala rabba siwah, tidak ada Tuhan selainnya. Tuhan pengatur, pencipta, pemelihara kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. اقرأ الشرح يا أخي تفضل. من مراتب القدر. هذا بيان للمراتب الثالثة للمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة من مراتب القدر. أشار إلى الثالثة بقوله فهي مشيئة الله النافذة وقدرة الشاملة، والنافذة هي الماضية التي لا رد لها، والشاملة هي العامة لكل شيء من الموجودات والمعدومات. طيب، هذا بيان للمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة من مراتب القدر. Berkata Dr. Shalih Fauzan hafizahullah, ini tingkatan yang ketiga dan keempat daripada tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir atau qadar. Asyara ila tsalitsah biqaulihi fahiya masyiatullahi an-nafidatu wa qudratuhu syamilah. Dia isyaratkan tentang tingkatan yang ketiga ini dengan perkataan beliau, perkataan Syekhul Islam Taimiyah, fahiya masyiatullah, yaitu dia adalah kehendak Allah an-nafidah yang terlaksana, wa qudratuhu kekuasaannya syamilah yang mencakup segalanya, wan nafidah hiya al-madiyah allati la radda laha. Masyiatullah an-nafidah, kehendak Allah an-nafidah yang terlaksana, maksudnya yang telah terlaksana sebelumnya, yang tidak akan dapat ditolak, diganggu gugat. Wasyamilah hiya al-'amma li kulli syai'in min mawjudat wal ma'dumat. Kemudian al-irada al-syamilah, qudrah syamilah, kekuasaan Allah yang mencakup segalanya, yakni segala sesuatu, baik dengan mengadakan sesuatu, menyediakan sesuatu, semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Akmil. Wa qawluhu wa huwa al-iman, ay wa ma'na al-iman bi hadhihi al-martabati i'tiqadun anna ma syaa Allah kana ay wajada, wa ma lam yasha lam yakun ay lam yujad. Wa annahu ma fis samawati min harakatin wala sukunin illa bi masyiatillah, ay la yahsulu syai'un min dzalika illa wa qad syaa'a Allah subhanahu, la yakunu fi mulkihi ma la yurid wuqu'uhu kaunan wa qadaran wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadirun minal mawjudati wal ma'dumat lidukhuliha tahta umumin kulli syai'in fawwahu qad akhbara fi ayatin katsiratin annahu ala kulli syai'in qadir. Baik, hasbuk. Wa qawluhu huwa al-iman, wa ma'na al-iman bi hadhihi al-martabati i'tiqadu anna ma syaa Allah kan. Berkata Syekhul Islam, wa huwa al-iman, yaitu kewajiban beriman. Makna iman di sini adalah kewajiban beriman dengan tingkatan yang ketiga, anna ma sya'allahu kan. Apapun yang Allah kehendaki akan terjadi, ay wujud, pasti dia akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, ay lam yujad. Sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak akan terwujud. Wa annahu ma fis samawati min harakatin wala sukun. Sesungguhnya tidak ada yang terjadi pergerakan di alam raya ini ataupun sebaliknya tidak bergerak kecuali dengan kehendak Allah. La yahsulu syai'un min dzalika illa waqad sya'ahu Allah subhanahu. Maksudnya tidaklah terjadi semua bentuk pergerakan atau kebalikannya, diam tidak bergerak, kecuali semuanya dengan kehendak Allah subhanahu wa taala. La yakunu fi mulkihi ma la yurid wuqu'uhu kaunan wa qadara. Tidak akan terjadi apapun juga dalam kekuasaannya, apa-apa yang tidak dia keingini, yang tidak dia kehendaki, yang tidak dia ingini. Wuqu'uhu kaunan wa qadara, maksudnya tidak akan dapat terjadi ya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketetapannya. Wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadir min al-mawjudati wal ma'dumat idkhulha tahta umumi kulli syai'in, dan sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa untuk mewujudkan atau meniadakan, karena semuanya masuk ke dalam kata-kata kullu syai'in.
fallahu akhbara fi ayatin katsiratin annahu ala kulli syai'in qadir. Karena Allah menjelaskan dalam banyak ayat bahwa Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Naam. Akmil. Wa qawluhu fama min makhluqin fil ardi wala fis samai illa Allahu khaliquhu subhanahu. Hadha fihi isyaratun ila al-martabatir rabi'ati wa hiya martabatul khalqi wal ijad. Fa kullu ma siwa Allahi fa huwa makhluqun wa kullu al-af'ali khairuha wa sharruha sadiratun an khalqihi wa ihdathihi laha la khaliqa ghairuhu wa la rabba siwahu. Jamil. Wa qawluhu fama min makhluqin fil ardi wala fis samai illa Allah khaliquhu subhanahu. Perkataan Syekhul Islam, tidaklah ada makhluk yang di bumi, yang di langit kecuali Allah lah yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Hadza fihi isyaratun, ini adalah merupakan isyarat ila al-martabatir rabi'ah, kepada tingkatan yang keempat, wahia martabatul khalqi wal ijad, yakni tingkatan mengadakan sesuatu, mewujudkan sesuatu. Fa kullu ma siwallahi fa huwa makhluq. Segala sesuatu selain Allah, dia itu makhluk. Selain Allah maka dia makhluk. Wa kullul af'al khairuha wa syarruha sadiratan an khalqihi wa ihdatsih. Maka semua perbuatan yang baik, yang jelek, semuanya terjadi an khalqihi, dengan ciptaannya, wa ihdatsihi, ya, terjadi dengan ciptaan Allah SWT. Ihdatsillah, dia yang buat. La khaliqa ghairuhu wa la rabba siwah. Tidak ada yang mencipta selain dia. Tidak ada Tuhan selainnya yang mengatur, yang melihara, yang menjaga. Hanya dia saja. Semua perbuatan khairuha wa syarruha, baik perbuatan tersebut itu nampak manusia baik atau jelek, sadiratun an khalqihi, semuanya terwujud dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang ciptakan. Nanti kita akan bahas, karena di sini banyak orang-orang salah paham. Ya, orang-orang Mu'tazilah mengatakan kejahatan itu bukan Allah yang ciptakan. Kata orang-orang Mu'tazilah, ini bahaya sekali. Dampaknya ada di alam raya ini sesuatu di luar daripada kehendak Allah, di luar ciptaan Allah SWT. Allah enggak kuasa. Ini pahamnya orang-orang Majusi yang mewujudkan dua Tuhan, Tuhan kebaikan, Tuhan kejelekan. Tuhan kebaikan tidak mampu sama sekali menahan makhluknya untuk berbuat kejahatan dan seterusnya. Ini Tuhannya orang-orang Majusi. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan kejelekan. Ya, sebagaimana dalam i'tiqad orang-orang beragama Hindu, ada Tuhan pencipta, ada Tuhan pemelihara, ada Tuhan perusak. Subhanallah, Tuhan kita satu saja, enggak ada dua, enggak ada tiga. Nanti kita akan jelaskan bahwa hal ini tidak akan bertentangan sama sekali dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan. Banyak orang menganggap kejelekan itu, ya, itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan. Antum sabar dulu. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkara-perkara yang baik ataupun yang buruk, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di alam raya ini bukan dengan kehendak Allah, semuanya dengan kehendak Allah. Tapi kita harus paham kelak bahwa tidak semua kehendak Allah Subhanahu wa taala terjadi. Dia cintai, dia ridai. Nanti itu jawabannya. Orang berzina dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak kehendak, enggak jadi dia berzina. Tapi ingat, nanti kita akan bagi kehendak itu menjadi dua bagian. Ada kehendak yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, walaupun Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, manusia pun juga memiliki ikhtiar. Orang berzina dengan ikhtiarnya, karena itu dia dihukum. Kalau orang terpaksa enggak dihukum. Nanti kita akan bahas. Ini perkara-perkara yang antum harus paham. Kalau anda kata enggak paham, bahaya pemahamannya. Akmil. Walamma faragha asy-syaikhu min dzikri maratibal qadari nabbahu ala maratibi min dzikri maratibi.
ولما فرغ الشيخ من ذكر مراتب القدر نبه على مسائل تتعلق بهذا الموضوع. المسألة الأولى أنه لا تعارض بين القدر والشرع. المسألة الثانية لا تعارض بين تقدير الله وقوع المعاصي ووقوع المعاصي وبغضه لها. المسألة الثالثة لا تعارض بين تقدير الله لأفعال العباد وكونهم يفعلونها باختيارهم. طيب. Walamma faragha asy-syekh min dzikri maratibil qadar, tatkala Syekhul Islam menjelaskan tingkatan-tingkatan qadar, takdir, nabbaha ala masaila tata'allaqu bihadzal mawdu', maka dia ingatkan ada perkara-perkara, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perkara ini. Ada 3 perkara yang antum harus paham, 3 ini. Al-mas'alatul ula annahu la ta'arudha bainal qadari wa syara', bahwasanya tidak ada sama sekali bertentangan antara ketentuan Allah SWT namanya takdir dan syariat, enggak ada bertentangan. Yang kedua, al-mas'alah tsaniyah, nanti akan kita jelaskan secara rinci. Sekarang baru secara mujmal global saja. Yang kedua, la ta'arudha baina taqdirillah, tidak ada sama sekali kontradiksi, bertentangan antara takdir Allah wa wuqu'il ma'asi, dengan terjadinya kemaksiatan, wa bughduhu laha, dengan kebencian Allah terhadap kemaksiatan, ini enggak bertentangan. Saya ulangi lagi. Yang pertama tadi apa? Permasalahan pertama, tidak ada sama sekali kontradiksi antara takdir dan syariat. Itu yang pertama. Tidak ada pertentangan antara takdir dengan syariat. Yang kedua, tidak ada pertentangan antara takdir Allah dan maksiat yang terjadi, dan kemurkaan Allah kepada perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, la ta'arudha baina taqdirillah li af'al ibad. Tidak ada pertentangan antara takdir Allah yang Allah tentukan terhadap perbuatan-perbuatan hamba wa kaunihim yaf'alunaha biikhtiyarihim. Tidak ada pertentangan antara ketentuan Allah yang menentukan perbuatan-perbuatan hamba dengan apa-apa yang mereka perbuat dengan ikhtiar mereka sendiri. Itu masih secara global. Sekarang rinciannya. Iqra ya akhi. Ini antum benar-benar konsentrasi penuh ya. Awalan wa thaniyan, la ta'arada bainal qadari wasyar'i wala baina taqdirihi lil ma'asi wa bughduhu laha wa bughdihi laha. Wa ma'a dzalika faqad umira al-ibadu bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi wa nahahum an ma'siyatihi wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqina wal muhsinina wal muqsitina wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus solihati wa la yuhibbul kafirin wa la yarda 'anil qaumil fasiqin wa la ya'muru bil fahsya'i wa la yarda li ibadihil kufra wa la yuhibbul fasad. Baik. Yang pertama dan kedua, la ta'arudha bainal qadari wa syara'. Tidak ada sama sekali kontradiksi antara takdir yang telah Allah takdirkan, tetapkan, dengan syariat Allah, perintah-perintahnya, larangannya, enggak ada bertentangan. Dia perintahkan kita berbuat ini, dia larang kita berbuat gini. Kemudian ternyata enggak terjadi. Yang dia perintah enggak diperbuat, yang dilarang dikerjakan oleh hamba. Ya? Itu enggak bertentangan. Wala baina taqdirihi lil ma'asi wa bughdihi laha. Allah tentukan kemaksiatan itu terjadi dengan kehendaknya, dengan takdir. Walaupun terjadi dengan takdir yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, tapi itu pun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sama sekali kontradiksi antara dia berkehendak menjadikan sesuatu yang jelek tapi dia membencinya. Enggak ada pertentangan sama sekali. Dia berkehendak menjadikan iblis tapi dia membenci iblis. Enggak ada pertentangan. Maka kita jelaskan dulu. Berkata Syekhul Islam, wa ma'a dzalik,
Walaupun semuanya telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, kata beliau, wa ma'adzalik, semuanya Allah takdirkan. Pertama dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu, dia tulis. Kemudian yang ketiga dia kehendaki terjadi, yang keempat dia ciptakan. Wa ma'adzalik, walaupun semuanya itu telah dijelaskan, ya, ditentukan, ditulis, diketahui Allah Subhanahu wa taala, faqad amara al-ibada bi ta'atihi. Dia telah perintahkan hamba untuk taat kepadanya. Wa ta'ati rusulih, Allah perintahkan manusia agar mentaati para utusan-utusan Allah. Wa nahahum an ma'siyatih, Allah melarang manusia bermaksiat, menentang Allah. Walaupun semuanya dengan ketentuan Allah terjadi, dengan kehendak Allah terjadi, tapi Allah telah perintahkan hamba agar senantiasa taat kepadanya, taat kepada para rasulnya. Allah melarang hamba untuk menentang Allah, menentang rasulnya. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin, dan dia Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wal muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wal muqsitin, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Wa yarda 'anil ladzina amanu, dia rela ridha terhadap orang-orang beriman. Wa amilus salihat, dia ridha terhadap orang-orang yang beramal saleh. Wa la yuhibbul kafirin, dan dia tidak mencintai orang-orang kafir. Wa la yarda 'anil qaumil fasikin, tidak rela terhadap orang-orang fasik, tidak ridha walaupun dia berkehendak menciptakan orang-orang fasik, orang-orang kafir, tapi dia tidak pernah ridha kepada kefasikan, tidak pernah ridha kepada kekafiran. Walaupun dia berkehendak untuk menciptakan kekufuran, tapi dia tidak mencintai orang-orang kafir. Wala ya'muru bil fahsya, dia tidak pernah memerintahkan manusia berbuat perbuatan keji, enggak pernah. Walaupun terkadang manusia berbuat perbuatan keji itu dengan kehendaknya, dengan takdir Allah SWT, dengan kehendaknya. Kalau andai kata Allah enggak kehendak, enggak jadi. Tetapi tidak semua kehendak dicintai Allah SWT. Wala yarda li ibadihi al-kufra wala yuhibbul fasad, dia tidak pernah rela terhadap hamba-hambanya kekufuran. Allah enggak rela kekufuran, tapi dia berkehendak menjadikannya. Orang-orang kafir menjadi kafir dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak rela kepada orang-orang kafir. Saya berikan contoh supaya antum enggak pening sedikit. Contoh dalam kehidupan kita dan Allah, walillahil matsal a'la. Bagi Allah perumpamaan yang tinggi sekali. Seorang guru, ya, berkehendak untuk meninggalkan muridnya, tapi dia enggak rela. Oke? Dia berkehendak. Ini kok kunaikkan payah, musibah ini. Dinaikkan nanti kacau balau, kelas 2 mau cemana, kelas 3 mau cemana, harus tinggal. Dia berkehendak. Dia rela enggak? Rela enggak? Enggak rela. Bisa enggak dia naikkan? Pepayahnya tinggal merubah angka naik. Koyak kan rapot tadi. Tuliskan yang baru naik kelas. Yang 5 buat jadi 7. Bisa enggak guru punya hak? Punya hak dia. Paham antum? Yang jelas Allah enggak pernah perintahkan kita berbuat kefasikan, berbuat keji, enggak pernah Allah perintahkan. Ya. Allah SWT berikan kepada kita akal untuk berpikir, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Tidak pernah kita dipaksakan Allah. Enggak pernah kita dipaksakan Allah. Ada yang mau antum datang kemari? Ada enggak? Enggak ada. Bahkan Allah katakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau silakan beriman, yang mau silakan kufur. Pilih jalan masing-masing. Walaupun apapun yang dipilih manusia tidak akan terwujud kecuali dengan kehendak Allah SWT. Tapi tidak setiap kehendak itu dihidayah oleh Allah SWT. Tapi karena ada hikmah. Kenapa Allah SWT ciptakan orang-orang kafir? Karena ada hikmah. Dengan itu ada ujian bagi orang-orang beriman untuk berhadapan dengan orang-orang kafir, sabar terhadap penderitaan dalam berdakwah.
daripada orang-orang kafir, adanya jihad, adanya para syuhada dan seterusnya. Dia dibunuh oleh orang kafir, dia jadi syahid, masuk surga. Ya, dia difitnah, dia diuji oleh orang-orang kafir, disakiti, dia bersabar, dia dapat pahala dan masuk surga. Semuanya ada hikmah. Tapi ingat, la ya'muru bil fahsya. Tidak pernah Allah perintahkan kita berbuat keji. Ada Allah perintahkan kita berbuat zina? Enggak ada. Ada Allah pasangkan kita berbuat zina? Enggak ada. Kalau terjadi itu dengan ikhtiar kita yang mau. Dengan kehendak kita. Tapi tidak setiap kehendak itu, ya, apa yang kita kehendaki terjadi. Kecuali jika Allah SWT berkehendak juga untuk terjadinya suatu perkara tersebut. Orang berzina, dia berkehendak, Allah berkehendak jadi perzinahan. Tapi kehendak itu tidak diridhai Allah SWT. Allah enggak redha kepada perbuatan-perbuatan zina. Ada orang mau berzina, dia berkehendak, Allah enggak kehendak, gagal. Tiba-tiba dia bertaubat contohnya, tiba-tiba semua sarannya hilang, enggak bisa dia berzina. Tiba-tiba Allah cabut dari dirinya kemampuan istita'ah, seketika lumpuh badannya, enggak bisa dia berzina. Karena Allah enggak mau. Ya, stroke tiba-tiba mati setengah badan. Jangankan berzina, menggerakkan tangannya enggak bisa. Mampu enggak Allah? Mampu. Wala yuhibbul fasad, dia tidak mencintai kerusakan. Kita baca syarahnya. Iqra. Syarah. Lamma qarrara asy-syaikh rahimahullahu al-qadara bi maratibihi al-arba'. العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد وأنهما من شيء يحدث إلا وقد علمه الله وكتبه وشاءه وأراده وأوجده بين هنا أنه لا تعارض بين ذلك وبين كونه أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته ولا بين تقديره وقوع المعصية ولا بين تقديره وقوع المعصية وبغضه لها. طيب. لما قرر الشيخ رحمه الله القدر بمراتب الأربع. Tatkala Syekhul Islam telah menjelaskan tingkatan-tingkatan takdir yang 4 tersebut, ilmu, kitabah, tulisan, masyiah, kehendak, ya, masyiah dan iradah, kehendak Allah SWT, kemauan Allah SWT. Yang keempat, al-khalqul ijad, Allah mengadakan, menciptakan. Wa annahuma min syai'in yahdutsu illa wa qad alimah. Tidaklah sesuatu yang terjadi kecuali Allah telah mengetahuinya. Ya, tidaklah segala sesuatu yang terjadi kecuali Allah mengetahuinya dan telah menuliskannya dan telah mengkehendakinya terjadi dan telah mewujudkannya sehingga terjadi. Dah? Sampai di situ udah paham? Tapi bayyanahuna, dia jelaskan di sini, annahu la ta'arud baina dzalik, enggak ada sama sekali pertentangan, kontradiksi antara semua yang di atas. Dia punya ilmu, dia tulis, kemudian dia kehendaki, kemudian tercipta, wa baina kaunihi amr al-ibad bi ta'atih. Enggak ada pertentangan dengan diri Allah, bahwasanya dia telah memerintahkan manusia untuk berbuat taat kepadanya. Wa nahahum an ma'siyatihi, Allah melarang manusia bermaksiat, menentangnya. Wala baina taqdirihi wuqu'al ma'siyati wa bughdhiha. Tidak bertentangan dengan takdir Allah SWT telah menentukan maksiat tersebut terjadi dengan takdir Allah, ya. Dengan kehendak Allah, kemudian dengan takdir Allah terjadilah maksiat tersebut. Wa bughdhiha. Enggak pula bertentangan dengan bahwasanya Allah SWT membenci perkara kemaksiatan yang terjadi. Adam itu makan buah yang dilarang Allah. Apakah itu telah tertulis atau enggak? Apakah telah diketahui Allah atau tidak? Telah diketahui Allah. Telah dituliskan Allah SWT. Dan dia kehendaki itu, walaupun dia enggak ridha. Dia kehendaki dan dia wujudkan. Makanya ketika Musa di hari kiamat menghujat Adam, ya, berkata Musa, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam, engkaulah bapak manusia. Allah ciptakan engkau dengan 2 tangannya. Kenapa kau keluarkan kami daripada surga? Kata siapa? Musa. Berkata Adam, ya Musa anta kalimullah, istafaqallah bi kalami. Wahai Musa, engkau adalah orang yang Allah berbicara dengan Musa langsung. Allah pilih engkau dengan kalimat-kalimatnya. Tidakkah engkau dapati bahwasanya dalam Taurat disebutkan bahwasanya Adam, ya,
Telah ditentukan 50.000 tahun sebelum terjadi, telah ditentukan bahwasanya Adam akan bermaksiat kepada Tuhannya, kemudian dia bertobat kepada Tuhannya. Bukankah telah ditentukan dalam Taurat bahwasanya Adam bermaksiat kepada Tuhannya, kemudian dia bertobat kepada Tuhannya? Ya, kata Musa alaihissalam. Jadi Adam berhujjah dengan apa? Ini ketentuan Allah yang tidak bisa dia rubah. Ya. Maka dalam kondisi ini antum boleh berhujjah dengan takdir. Ketika terjadi tergelincir, ya itu semua yang kehendak Allah SWT. Tapi sesali dia, bertobatlah, berazam untuk tidak mengulanginya. Ya, boleh antum katakan, iya dahulu saya kan yang memang orang bajingan saya, tapi itu semua sudah berlalu dan itu semua kehendak Allah. Dan Allah SWT telah menghendaki saya bertaubat sekarang dan seterusnya. Allah ridha kepada perbuatan dahulu kala, Allah enggak ridha kepada saya. Ya. Jangan sampai kehendak Allah itu antum anggap satu. Kehendak Allah dibagi menjadi dua bagian. Kehendak yang dia ridhai, kehendak yang tidak dia ridhai. Kehendak yang tidak dia ridhai namanya disebut dengan kehendak kauni, qadari. Itulah ketentuan Allah secara takdir. Enggak ridha dia. Ya, kemaksiatan itu terjadi dengan kehendak Allah yang namanya apa? Kauni atau qadari. Kekufuran, kemunafikan, semuanya terjadi dengan kehendak Allah yang namanya apa? Kauni, qadari. Telah ditetapkan Allah SWT. Baik itu yang dia ridhai ataupun enggak dia ridhai. Ketika terjadi sesuatu yang Allah ridhai, ini terjadi dengan kehendak Allah. Yang kedua yang disebut dengan nama kehendak apa? Syar'i. Dengan ini akan selamat lanjut daripada dua kubu yang bertentangan dalam masalah qada dan qadar. Satu kubu bernama Jabariyah yang mengatakan semua perbuatan manusia bukan manusia yang buat, semuanya kehendak Allah murni, perbuatan Allah murni. Orang berzina bukan dia berzina, itu Allah yang mau dia berzina, kemudian Allah yang menggerakkan dia berzina, Allah yang membuat dia berzina. Enggak ada sama sekali, manusia terpaksa. Enggak ada ikhtiar manusia. Ya. Ini namanya apa kaum Jabari. Orang mencuri itu bukan kemauan dia, kemauan Allah. Ini pandangan pertama. Ya, pada masa Umar ada orang yang mengatakan, ketika dia ketangkap mencuri, kenapa engkau mencuri? Dia bilang, ya Amir Mu'minin, ini kehendak Allah, takdir. Kenapa kau harus potong tanganku dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah SWT? Takdir. Aku mencuri dengan ketentuan Allah SWT. Kata Umar, benar engkau mencuri dengan ketentuan Allah. Kami pun memotong tanganmu dengan ketentuan Allah SWT. Dia berhujjah dengan ketentuan Allah. Seolah-olah dia enggak ada sama sekali ikhtiar. Orang mencuri dengan ikhtiar dia, dengan kemauannya. Kemauannya mencuri. Kecuali kok malam hari di jalan-jalan ngambil barang orang dengan tidur, lain cerita. Ada kemauan, ada niat. Ya. Kubu yang kedua namanya kubu Qadariyah. Qadariyah mengatakan Allah enggak punya kehendak. Apapun yang kita buat, semuanya kita yang buat, bukan Allah. Ini bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya dia mengatakan bahwasanya di dalam alam raya ini ada yang terjadi di luar daripada kehendak Allah SWT. Bahaya. Berarti Allah enggak berkuasa. Ini pahamnya orang-orang Majusi. Makanya dikatakan Qadariyah majusu hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah majusinya umat ini. Seolah-olah dia bagi-bagi Allah hanya mampu berkuasa menciptakan yang baik-baik. Yang buruk-buruk bukan dia ciptakan, hamba yang ciptakan. Berarti ada sesuatu di luar ciptaan Allah SWT. Mengerikan sekali. Ya. Ini paham orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah pahamnya kepada Qadariyah. Ya. Padahal Ahlus Sunnah mengatakan segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Iradah, masyiah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bergerak di alam raya ini yang diam, yang diperbuat, kecuali semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun demikian, dia tidak pernah perintahkan orang berbuat kefasikan, berbuat kemaksiatan, berbuat kemunafikan, kekafiran. Enggak pernah Allah perintahkan, dan Allah enggak pernah rela. Walaupun hal tersebut juga terjadi. Kalau Allah berkehendak, semua orang beriman di bumi ini.
Walau syaa Allah la amana man fil ardi jami'a. Kalau Allah mau, semua manusia beriman di bumi ini kalau Allah mau. Tapi dia enggak mau. Dia ingin menyesatkan orang-orang yang dia kehendaki, memberi hidayah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Subhanallah. Tapi dia tidak pernah rela kepada kesesatan, enggak pernah rela kepada kekufuran. Dan dia berikan kepada manusia akal untuk berpikir, diberikan pedoman wahyu, diutus para nabi, enggak ada dipaksa sama sekali, silakan kan pilih sendiri. Walaupun semua pilihan manusia juga akan terlaksana dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang antum kehendaki tidak akan terwujud tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutkan. فقوله ومع ذلك أي مع كونه سبحانه هو الذي علم الأشياء وقدرها وكتبها وأرادها وأوجدها فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته كما دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أمر فيها بالطاعة ونهى عن المعصية ولا تعارض في ذلك بين شرعه وقدره كما يظنه بعض الضلال الذين يؤاردون بين الشرع والقدر. طيب. ومع ذلك walaupun demikian ay ma'a kaunihi subhanahu alladhi 'alima al-asya', walaupun Allah telah mengetahui segala sesuatu, wa qaddaraha, dia telah tentukan, wa katabaha, dia tuliskan, wa aradaha, dia inginkan, wa awjadaha, dia wujudkan, faqad amara al-ibad bi ta'atihi, dia telah perintahkan hamba agar senantiasa taat kepadanya, taat kepada rasulnya, melarang hamba-hamba untuk menentangnya, menentang para rasulnya, sebagaimana terdapat dalam banyak ayat dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Innallaha ya'muru bil innallaha ya'murukum bil adli. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan manusia berbuat adil, berbuat ihsan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dia mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan seterusnya. Banyak sekali dalilnya. Amara fiha bit-ta'ah wa nahaa 'anil ma'siyah. Di dalam penjelasan Al-Qur'an, dalam sunnah, Allah memerintahkan manusia berbuat taat, melarang manusia berbuat maksiat, wala ta'arudha fi dzalika baina syar'ihi wa qadarihi. Tapi tidak pernah bertentangan antara syariat Allah yang Allah syariatkan dengan apa yang Allah takdirkan. Kama yadhunnuhu ba'dhu dhullal, sebagaimana anggapan sebagian orang-orang sesat, alladzina yu'ariduna baina syar'i wal qadar, yang mempertentangkan antara ketentuan Allah, takdir Allah dengan syariat Allah. Kata mereka bertentangan ini. Kalau andai kata Allah SWT syariatkan orang berbuat kebaikan, seharusnya semua orang berbuat kebaikan. Enggak boleh orang enggak berbuat kebaikan. Andai kata orang enggak berbuat kebaikan, berarti itu di luar daripada kehendak Allah. Ini bahaya. Tayyib, akmil. يقول الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع في رسالة التدمرية وأهل الضلال انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه آمنوا بأمره ونهيه فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقه. Baik. Berkata Syekhul Islam ketika menjelaskan perkara dalam kitabnya At-Tadmuriyah, wa ahludz dhalal inqasamu ila thalath firaq. Orang-orang yang tersesat dalam perkara takdir ini terbagi menjadi 3 kelompok. Enggak ada yang keempatnya, 3 kelompok. Orang-orang yang tersesat dalam masalah takdir terbagi menjadi 3 kelompok.
Yang pertama namanya Majusiyah, kelompok Majusi, pahamnya paham orang-orang Majusi. Yang kedua Musyrikiyah, pahamnya orang-orang musyrik. Yang ketiga Iblisiyah, pemahaman iblis. 3 kelompok nanti akan diterangkan. Majusiyah, kemudian Musyrikiyah, yang ketiga Iblisiyah. Fal Majusiyah, adapun paham orang-orang Majusiyah, kelompok-kelompok orang-orang yang disebutkan dengan kelompok Majusiyah, apa paham mereka? Alladzina kadzdzabu biqadarillah, mereka mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka semuanya itu bukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak berkuasa sama sekali, kata mereka. Untuk menciptakan kejelekan, kemaksiatan, seterusnya, enggak berkuasa. Allah enggak tahu, bahkan Allah enggak tahu sama sekali segala sesuatu sebelum terjadi. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan ketentuan Allah. Wa in amanu bi amri wa nahyi. Walaupun mereka beriman bahwasanya Allah memerintahkan manusia, melarang manusia, mereka iman itu. Ada perintah, ada larangan, perintah berbuat taat, larangan berbuat maksiat, tapi mereka mengingkari yang namanya semua perbuatan-perbuatan kemaksiatan, kekufuran, kefasikan, kejelekan, mereka ingkari itu terjadi dengan takdir Allah. Mereka ingkari itu. Semuanya menurut paham mereka terjadi di luar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang berzina itu mau dia sendiri, enggak ada campur tangan Allah, enggak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang kufur itu kemauan dia, enggak ada kehendak Allah. Allah tidak memiliki kekuasaan untuk membuat seorang menjadi kafir sampai kepada tingkat itu. Faghulatuhum ankarul ilma wal kitabah. Orang-orang ekstrim daripada mereka bahkan mengingkari Allah memiliki ilmu dan telah menuliskan ilmunya. Subhanallah. Ini yang gulatnya. Yang pada masa Abdullah bin Umar, ya, Ma'bad al-Juhani mengatakan Allah tidak mengetahui segala sesuatu kecuali jika telah terjadi. Enggak tahu Allah. Kata mereka al-amru unuf dalam Sahih Muslim, ya. Bab bad'il wahyi, ya. Apa namanya? Bukan bad'il wahyi itu. Masalah iman. Berkata 2 orang yang berjumpa dengan Ibnu Umar, di tempat kami dapati ada orang mengatakan Allah tidak punya ilmu terhadap segala sesuatu kecuali jika telah terjadi. Mereka ini gulat yang ekstrim daripada golongan Majusiyah. Kata mereka Allah enggak pernah mengetahui kecuali telah terjadi sesuatu dan tidak pernah menuliskan segala sesuatu. Enggak pernah. Sebelum terjadi enggak pernah, kecuali setelah terjadi. Ini paham mereka. Ini yang ekstrimnya. Wa muqtasiduhum, adapun yang pertengahan daripada kelompok Majusiyah ini, angkaru umuma masyiatihi wa khalqihi wa qudratihi. Mereka hanyalah mengingkari kehendak Allah, ciptaan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengimani bahwa segala sesuatu itu telah diketahui Allah dan telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengingkari kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara kemaksiatan, kekufuran, kemunafikan, kekuasaan Allah. Mereka ingkari itu. Wa haula'i humul mu'tazilah wa man wafaqahum. Mereka ini yang muqtasid ini yang pertengahan adalah orang-orang Mu'tazilah dan semisal dengan mereka. Wal firqatu tsaniyah. Iqra. Wal firqatu tsaniyah al-musyrikiyatu alladziina aqarru bil qada'i wal qadar wa ankaru al-amra wan nahya. Qala ta'ala sayaqulu alladziina asrakuu law sha'a Allahu ma asrakna wala aabaa'una wala harramna min syai'. Al-ayatu 9 wa 40 ba'da 100 min suratil An'am. Faman ihtajja 'ala ta'tilil amri wan nahyi fahuwa min haula. Baik, yang kedua, kelompok yang disebut dengan nama kelompok musyrikiyah, alladzina aqarru bil qada'i wal qadar. Mereka ini mengimani semuanya terjadi dengan ketentuan Allah, takdir Allah. Wa ankarul amra wan nahya. Mereka mengingkari adanya perintah Allah untuk beriman, perintah Allah untuk bertakwa, larang Allah kepada kafir, mereka ingkari. Mereka hanya mengatakan semuanya memang telah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Sampai-sampai kami ini jadi kafir pun dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kami diingkari-ingkari, ini dengan ketentuan Allah ini. Ya, seolah-olah Allah enggak pernah perintahkan mereka beriman, Allah larang mereka berkufur. Mereka hanya mengimani ketentuan Allah SWT. Tapi mereka tidak mengimani adanya perintah untuk beriman, larangan untuk kufur enggak mereka imani. Kalau yang sebelumnya mereka mengimani adanya perintah, adanya larangan, kelompok Majusiyah, tapi mereka mengingkari adanya takdir Allah, ketentuan Allah SWT. Orang-orang musyrik mengatakan, kami beriman, ini semua takdir Allah SWT. Kami ini pun kafir karena takdir Allah. Makanya kata mereka apa? Sayaqulul ladzina asyraku, akan berkata orang-orang musyrik, lau syaa Allah, kalaulah Allah mau, ma asyrakna, kami ini enggak berbuat syirik. Wala abauna, orang tua kami enggak akan pernah berbuat syirik. Wala haramna min syai', tidak pernah kami haramkan sesuatu, kecuali semuanya karena adalah merupakan ketentuan Allah. Ini golongan namanya apa namanya? Ini golongan Jabariyah. Yang mengatakan kami ini kan menjadi kafir ini dengan ketentuan Allah SWT. Dia yang mau, dia berkehendak. Ya, ini orang-orang malas dalam beribadah yang tidak mau diperintah, enggak mau dilarang. Inilah dalil mereka, inilah ikutan mereka. Diajak haji, cemana lah, belum lagi dipanggil Allah saya pergi haji. Ini mereka ini. Diajak sholat, belum ada panggilan untuk sholat, belum ada hidayah ke sana. Ya, ini kayaknya semua kan ketentuan Allah ini. Saya enggak sholat sekarang ketentuan Allah SWT. Belum dia panggil saya untuk sholat. Ini paham orang-orang musyrikiyah. Apakah dia enggak tahu Allah perintahkan dia untuk sholat? Allah larang dia untuk meninggalkan salat. Apakah enggak dia tahu? Ya. Mereka berhujah dengan takdir atas segala macam perbuatan-perbuatan jelek mereka, perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Sama dengan orang tadi mencuri. Ini kan takdir Allah SWT. Dia enggak tahu ada perintah Allah SWT untuk menghormati harta manusia, perintah Allah untuk menghormati harta milik manusia, larangan Allah mencuri ada. Kata Allah, wasariq wasariqatu faqtu aydihuma, yang mencuri dia laki-laki, dia perempuan, potong tangannya. Ada perintah Allah potong tangan pencuri. Subhanallah. Ya. Ini tingkatan yang kedua. Faman ihtajja ala ta'til amri wan nahyi fa huwa min haula. Barang siapa yang berdalih bahwasanya ini semua ketentuan Allah SWT, ya. Sehingga dia meninggalkan larangan-larangan, meninggalkan perintah-perintah, mengerjakan larangan, maka dia digolongkan ke dalam golongan yang kedua. Golongan apa namanya? Musyrikiyah. Naam, yang ketiga. Wal firqatu tsalisatu wa humul iblisiyatu alladziina aqarru bil amrayni lakin ja'alu hadha tanaqudan min Rabbi subhanahu wa ta'ala wa ta'anu fi hikmatihi wa 'adlihi kama yadhkuru dzalika an iblisa muqaddamahum. An iblisa muqaddamuhum. Baik. Kelompok yang ketiga disebut dengan kelompok iblisiyah. Alladzina aqarru bil amrayn. Mereka adalah orang-orang yang menerima ada ketentuan Allah SWT, ada qadha, ada qadar, ada syariat Allah SWT. Mereka terima semua, ada perintah, ada larangan. Tetapi ja'alu hadza tanaqudan min Rabb. Mereka pertentangkan antara ketentuan Allah SWT dengan syariat Allah SWT. Mereka pertentangkan. Mereka cela Allah SWT. Kalaulah memang Allah SWT, menurut mereka, kalaulah semuanya dengan takdir Allah SWT terjadi, dengan ketentuan Allah SWT terjadi, kenapa harus ada juga kejelekan-kejelekan terjadi? Berarti Allah menghendaki kejelekan, berarti Allah menginginkan kejelekan, berarti Allah meridai kejelekan. Ini paham mereka. Mereka terima adanya ketentuan Allah, adanya takdir. Mereka terima ada perintah, ada larangan, tapi mereka hantamkan yang satu sama yang lainnya. Sebagaimana iblis alaihi laknatullah mempertentangkan antara takdir dengan perintah Allah SWT, mempertentangkan antara takdir Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang pertama kali pemimpin mereka. Alaihi laknatullah. Kelompok yang ketiga ini menganggap bertentangan. Kalaulah memang Allah SWT tidak ridhai kekufuran, kenapa harus terjadi? Mereka pertentangkan, mereka benturkan antara
mereka benturkan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyyah. Mereka benturkan. Ini namanya kelompok iblisiyah. Menurut mereka semua kehendak Allah harus dia ridhai. Ini salahnya mereka. Kata mereka kalau andai katanya enggak ridhai, pasti enggak akan terjadi. Menurut mereka semua kehendak Allah itu terjadi harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka benturkan. Kalau andai kata Allah enggak ridha, tidak akan mungkin terjadi menurut pandangan mereka. Ini salah. Ya. Tidak semua apa yang Allah kehendaki, ya, dia ridhai. Dia berkehendak menciptakan iblis tapi tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu ada. Tapi dia berkehendak karena ada hikmah di sana. Dengan adanya iblis adanya pengikut iblis, adanya ujian dan seterusnya. Maka kelompok ini disebut dengan nama kelompok iblisiyah yang mereka menerima takdir, qada dan qadar. Mereka juga menerima ada perintah larangan, tapi mereka benturkan antara perintah-perintah agama dengan takdir. Ya. Kata mereka, bagaimana mungkin Allah SWT menghukum seorang hamba yang berbuat dosa, berbuat kekufuran dengan kehendaknya sendiri? Ini enggak adil. Paham antum? Orang berzina dengan kehendak dia, orang kafir dengan kehendaknya, kemudian dia azab orang berzina di hari kiamat, dia azab orang kafir di hari kiamat. Ini enggak adil. Ini enggak adil menurut mereka. Kalau andai kata dia meridhai kekufuran ini, ya, andai kata dia enggak meridhai kekufuran ini, tidak akan mungkin ada orang kafir. Intinya mereka menganggap setiap bentuk kehendak Allah pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka akhirnya berhujah, kalau andai kata memang Allah Subhanahu wa taala yang mengkehendaki manusia menjadi orang-orang kafir, kenapa harus dihukum? Kan dengan kehendaknya. Kenapa harus dibakar di neraka? Kan dengan kehendaknya dia menjadi kafir. Akhirnya mereka mengatakan Allah enggak adil, Allah enggak hikmah. Paham antum? Baik. Sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan. Kita ulangi lagi nanti, kita ulang-ulangi, kita lanjutkan di kesempatan akan datang dengan kita ulang-ulang kembali. Dalam perkara ini banyak sekali orang-orang yang tergelincir, yang salah, tersesat, ya. Makanya kita harus mengulang-ulang memahaminya dengan benar. Sekarang jika antum ada pertanyaan silahkan, perkara ini mengenai perkara ini. Yang ada di otak antum syubhat, lemparkan kepada kita. Silahkan tanyakan. Antum ini diam karena paham kali atau enggak paham sama sekali ini? Silahkan. Bismillah. Anda minta dijelaskan lagi Ustaz bahwasanya tadi takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz itu pasti terjadi dan yang tiganya itu bisa berubah Ustaz. Baik. Ada hadis-hadis la yuraddul qadaru ila du'a. Tidak akan ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Apakah takdir dapat berubah? Apakah ketentuan Allah dapat berubah? Barang siapa kata Rasulullah, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yansa'u lahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa mau banyak rezeki, panjang umur, hendaklah dia menyambung silaturahminya. Kalau panjang umur hendaklah menyambung silaturahmi. Bukankah ketika dalam alam barzakh, dalam alam aja, dalam alam janin telah ditentukan rezeki kita? Apakah bisa bertambah umur manusia, bisa berkurang? Kan pertanyaan. Kita jawab, yang bisa berubah takdir yang tiga tadi. Tapi yang di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Allah Maha Kuasa menetapkan sesuatu dan menghapuskannya. Contohnya, ditentukan ditentukan Allah SWT dalam alam janin, umur antum misalnya 40 tahun. Qadarullah di Lauhul Mahfuz umur antum 60 tahun. Karena ada usaha-usaha antum, akhirnya antum berdoa, ya Allah, antum kerjakan perintah-perintah Rasulullah, antum sambung silaturahmi, antum berbuat kebaikan kepada manusia. Akhirnya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, umur antum yang 40 tahun tertulis di sana menjadi 60 tahun sesuai dengan Lauhul Mahfuz. Berkuasa enggak Allah merubahnya? Berkuasa. Tidak ada kata Rasul la yuraddul qadaru illa doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Contohnya ketentuan takdir tahun ini, antum ini akan celaka pada hari H contohnya. Bisa enggak? Bisa. Tapi antum berdoa, ya Allah berikan aku keselamatan, berikan aku keselamatan. Dengan doa ini Allah hapuskan takdir tersebut, antum selamat.
Dan semua yang terjadi dengan sempurna, gak pernah berubah, meleset itu di sana di Lauh Mahfuz. Karena kita itu nggak tahu, makanya banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita menyambung silaturahmi. Antum mau panjang umur, banyak-banyaklah silaturahmi. Antum apa lagi namanya? Mau murah rezeki, banyak-banyak silaturahmi. Itu kata Rasulullah SAW. Walaupun semua yang kita berbuat tidak akan bisa merubah takdir yang di mana? Lauh Mahfuz. Tapi dengan upaya, dengan ikhtiar, kita disuruh untuk berikhtiar. Di dunia ini kita disuruh untuk berusaha. Ya. Dan di antara bagian usaha adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum berdoa bagian daripada usaha, Anda berusaha supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi antum daripada mara bahaya, daripada musibah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum oke? Paham? Ditentukan Allah Subhanahu wa taala si fulan ini seharusnya dicelaka, tapi dengan doanya akhirnya enggak celaka. Bisa enggak? Bisa. Makanya antum berdoa. Semoga dengan doa tersebut Allah merubah takdir antum. Ya. Umar bin Khattab ketika terjadi peperangan ketika berangkat pasukan kaum muslimin ke negeri Syam, terjadilah musibah taun di negeri Syam, di sebuah tempat yang bernama Amwas, sehingga disebut dengan nama taun Amwas, penyakit taun Amwas. Ketika itu Amir Mukminin Umar telah menghadapkan pasukannya untuk masuk ke daerah itu. Ketika terdengar di sana telah terjadi wabah taun, Umar arahkan pasukannya untuk mencari jalan lain, ke tempat lain, ke daerah lain. Berkata sebagian sahabat, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, kenapa kita harus berlari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban Umar? Kita berlari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala kepada takdir Allah yang lainnya. Itu jawaban Umar bin Khattab. Kita berlari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala kepada takdir yang lainnya. Kita enggak tahu apa yang terjadi. Makanya kita disuruh untuk berikhtiar. Ya. Di sini ada jalan penuh penyamun, perampok, ada binatang buas. Ini jalan yang mulus. Ya. Kalau andai kata antum katakan yang penting kan andai kata saya memang mati. Antum pilih jalan ini salah. Pilih jalan yang selamat. Berlari daripada takdir Allah kepada takdir yang lainnya. Karena kita enggak tahu bagaimana kelak urusannya terjadi. Maka kita berupaya berikhtiar. Terkadang kita cari jalan selamat, ternyata celaka. Di jalan ini antum sudah semuanya siap-siap antum. Jalannya santai-santai, enggak kencang kali, enggak lambat kali, kiri kanan oke, semua safety udah, celaka. Bisa enggak terjadi? Bisa. Ada orang, Masya Allah, kayak setan kencangnya jalan, kiri kanan ngebut, selip. Enggak mati-mati dia. Ya kan? Antum udah waspada supaya jangan celaka lagi nih. Tapi malah celaka. Tapi jangan antum katakan kalau andai kataku memang mati di jalan matilah gua. Antum kencang-kencang sengaja cari mati, enggak boleh. Ikhtiar dulu. Makanya kata Rasulullah ya, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, apapun wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, apapun yang akan menimpamu tidak akan pernah meleset daripadamu. Tapi apapun yang akan meleset daripadamu tidak menimpamu, sama sekali tidak akan pernah dapat menimpamu. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi karena kita enggak tahu, hendaklah kita berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Kalau berselamat pakai safety segala macam, pilih jalan yang baik. Ya. Lajunya pun dikendalikan dengan baik. Mau selamat ikhtiar. Walaupun terkadang enggak selamat juga kita kan. Tapi kita berikhtiar terlebih dahulu. Demikian juga dalam perkara agama. Kita enggak tahu masuk neraka masuk surga, maka kita berikhtiar, berusaha, beramal ibadah, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Berusaha. Kalaupun tergelincir kita malah tidak mengerjakan perintah, tergelincir mengerjakan larangan, segera perbaiki, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hidup kita selalu. Tapi antum enggak mengerjakan perintah, ya, mengerjakan larangan dengan alasan ini kan takdir Allah saya berzina ini. Ini kan kemauan Allah saya enggak salat ini, kacau urusan. Ya. Itu paham apa tadi itu? Paham? Iblisiyah itu. Baik. Wallahu taala alam. Bissawab wa sallallahu wasallam Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.